Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Butu dari kelas 11A. Saya ingin mempresentasikan video karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Musik Klasik Terhadap Kecerdasan Siswa, Guru Pembimbing Henrada ISPD, Mata Pelajaran Seni Budaya. Pertama-tama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Musik Klasik Terhadap Kecerdasan Siswa. Di zaman modern ini, perkembangan industri musik sudah sangat mendunia. Musik sendiri merupakan media yang digunakan oleh masyarakat untuk merelaksasikan diri, menghibur diri, dan untuk menemani aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Musik sendiri bisa dibilang unik karena memiliki beragam jenis aliran atau genre yang memiliki style yang berbeda-beda. Dentuman kencang musik rock jelas berbeda dengan alunan halus musik klasik yang menunjukkan bahwa musik adalah sesuatu yang sangat beragam dan sangat bergantung terhadap selera pendengarnya. Di Indonesia, perkembangan industri musik telah menyebar luas ke semua lapisan masyarakat. Orang tua yang hidup pada era 80-an biasanya akan memilih untuk mendengarkan musik jazz dan slow, sedangkan anak-anak remaja lebih suka mendengarkan musik rock, metal, dan punk. Perbedaan selera musik ini menunjukkan keragaman sikap dan tanggapan masyarakat terhadap musik itu sendiri, dan bagaimana musik bisa mempengaruhi mereka dalam berbagai cara. Sebagai media hiburan yang menemani sebagian besar masyarakat dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari, musik berbagai genre dapat menunjukkan suatu pengaruh pada pelaksanaan aktivitas tersebut. Bagaimana cara mengerjakan aktivitas tersebut, apa respon yang akan ia berikan kepada orang lain adalah contoh hal-hal yang dapat dipengaruhi oleh musik. Musik klasik merupakan suatu dari bagian jenis musik yang memiliki jumlah pendengar yang bisa dibilang cukup banyak, tak terkecuali di Indonesia. Perkembangan musik klasik Indonesia sangat ini masih dalam proses pengembangan, karena musik klasik sendiri selama berabad-abad dianggap sebagai musik yang hanya didengarkan oleh para bangsawan dan orang-orang berkelas yang memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Padahal, sedikit orang mengetahui bahwa musik klasik dapat membantu meningkatkan kecerdasan seseorang khususnya pada usia sekolah. Karena hal tersebut, saya merasa terdorong untuk membuat karya tulis dengan judul di atas. Karena saya memiliki pandangan bahwa untuk menciptakan sebuah bangsa yang cerdas, tentu dibutuhkan media yang bisa digunakan sebagai alat, dan musik klasik merupakan salah satu media tersebut. Jadi, dengan membahas musik klasik terhadap kecerdasan siswa, saya dapat membantu mengembangkan pandangan bahwa musik klasik memiliki manfaat yang signifikan pada aspek kecerdasan seseorang dan menghilangkan pemikiran bahwa musik klasik hanya diperuntukkan kepada kaum yang berada saja. Identifikasi masalah. Berikut ini masalah-masalah yang muncul di latar belakang tersebut, yaitu 1. Mengapa musik dapat menjadi sebuah media hiburan? 2. Mengapa musik memiliki bermacam-macam jenis? 3. Mengapa selera seorang terhadap musik berbeda-beda? 4. Mengapa musik dapat memberikan efek yang berbeda-beda? 5. Bagaimana musik klasik dapat mempengaruhi kecerdasan siswa? 6. Kecerdasan apa yang bisa dipengaruhi oleh musik klasik? Rumusan masalah. Berikut ini masalah-masalah yang akan saya bahas, yaitu bagaimana musik klasik dapat mempengaruhi kecerdasan. 2. Aspek kecerdasan apa yang dipengaruhi oleh musik klasik. Tujuan pembahasan karya tulis ini adalah untuk mengetahui secara jelas bagaimana cara musik mempengaruhi kecerdasan siswa dan pada aspek kecerdasan manakah musik akan memberikan pengaruhnya. Pengertian musik. Musik adalah bunyi yang diterima oleh individu yang berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera seseorang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dua definisi musik yang berbeda. Pertama, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan keseimbangan.
Kedua, musik juga dapat diartikan sebagai nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama lagu dan keharmonisan, atau terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian atau galahue. Menurut Aristoteles, musik mempunyai kemampuan mendamaikan hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotisme. Dapat disimpulkan bahwa musik adalah suatu instrumen yang dapat mendamaikan suasana hati dan mempengaruhi kehidupan manusia. Pengertian musik klasik. Musik klasik merupakan istilah luas yang biasanya mengarah pada musik yang dibuat berakar dari tradisi kesenian barat, musik Kristiani, dan musik orkestra. Mencakup periode dari sekitar abad ke-9 hingga abad ke-21. Musik klasik Eropa dibedakan dari bentuk musik non-Eropa dan musik populer terutama oleh sistem notasi musiknya, yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Notasi musik barat digunakan oleh komponis untuk memberikan petunjuk kepada pembawa musik mengenai tinggi nada, kecepatan, metrum, ritme, individual, dan pembawaan tepat suatu karya musik. Hal ini membatasi adanya praktik-praktik seperti improvisasi dan ornamentasi ad libitum yang sering didengar pada musik non-Eropa, atau bandingkan dengan musik klasik India dan musik tradisional Jepang maupun musik populer. Sejak abad ke-2 dan abad ke-3 sebelum Masehi, di Tiongkok dan Mesir ada musik yang mempunyai bentuk tertentu, dengan mendapat pengaruh dari Mesir dan Babylon. Berkembanglah musik Ibrani yang kemudian dari berkembang menjadi musik gereja. Musik itu kemudian disenangi oleh masyarakat karena adanya pemain-pemain musik yang bergembira serta menyanyikan lagu yang dipakai pada upacara gereja. Musik itu tersebar di seluruh Eropa. Kemudian timbullah alat musik orgel. Komponis besar muncul di Jerman, Prancis, Italia, dan Rusia. Dalam abad ke-19, rasa kebangsaan mulai bangun dan berkembang. Oleh karena itu, perkembangan musik pecah menurut kebangsaannya masing-masing. Meskipun ada permulaannya, semasa bergaya romantik, menurut Aristoteles mempunyai kemampuan mendamaikan hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif, dan menumbuhkan jiwa patriotisme. Mulai abad 20, Prancis menjadi pelopor dengan musik impresionistis yang segera diganti dengan musik ekspresionistis. Efek Mozart. Istilah Mozart Effect atau efek Mozart diciptakan pada 1995 oleh para ilmuwan di Universitas California yang menemukan bahwa ternyata siswa mendapat nilai yang lebih baik pada tes IQ spasial setelah mendengarkan musik Mozart. Para ilmuwan juga mencoba musik trance, musik minimalis, audiobox, dan industri relaksasi, namun tidak ada yang berpengaruh seperti musik Mozart. Francis Rauches, Gordon Shaw, dan Catherine Kay dari Pusat Neurobiologi, Pembelajaran, dan Memori menulis dalam makalah mereka yang diterbitkan dalam Neuroscience Letter bahwa setelah 36 siswa mendengarkan sonata 2 piano K448 karya Mozart selama 10 menit, mereka berhasil mencetak 8-9 poin lebih tinggi pada subtes IQ spasial skala kecerdasan Stanford Binet dibandingkan setelah mereka mendengarkan instruksi relaksasi atau tidak mendengarkan apa-apa. Kegiatan ini hanya berlangsung 10-15 menit. Studi selama 5 hari yang menguji 79 siswa juga mencatat peningkatan dramatis dari hari pertama ke hari kedua. Peningkatan 62% bagi kelompok pendengar Mozart, 14% bagi kelompok diam atau kelompok yang tidak mendengarkan apa-apa, dan 11% bagi kelompok campuran atau kelompok yang mendengarkan jenis musik dan rekaman lain. Studi ini menyimpulkan bahwa respon korteks terhadap musik Mozart ialah sebagai bahasa internal untuk meningkatkan fungsi otak. Namun, pengaruh musik terhadap aktivitas non-musikal tidak saja bersumber dari karya Mozart. Secara misterius, musik menjangkau kedalaman otak dan tubuh kita. Hal ini mengubah banyak sistem tak sadar menjadi ekspresi. Pengertian kecerdasan.
Definisi kecerdasan memiliki perbedaan di kalangan para ahli tergantung pada kasusnya. Dalam beberapa kasus, kecerdasan bisa termasuk kreativitas, kepribadian, watak, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Namun, beberapa psikolog tidak memasukkan hal-hal tersebut ke dalam kerangka definisi kecerdasan. Jenis-jenis kecerdasan. 1. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik dipahami sebagai kemampuan menggunakan bahasa, kata-kata untuk berkomunikasi, atau kemampuan dan kreativitas yang memunculkan apa yang ada dalam pikiran menjadi kata-kata. Kemudian disusun sebagai suatu sistem bahasa melalui bahasa manusia maupun mengekspresikan pengalaman apa yang dilihat, diingat, serta peristiwa-peristiwa lainnya. 2. Kecerdasan musikal. Orang-orang yang mempunyai kecerdasan musikal biasanya memiliki kepekaan terhadap irama, nada, melodi, ritme. Mereka mampu meniru suara atau bunyi, bahkan menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan kepekaan tersebut. 3. Kecerdasan logika dan matematika. Kecerdasan logika matematika secara sederhana ada pada hampir semua manusia, karena sejak dini manusia telah mampu menghitung dan memberi kepastian tentang banyak hal. Tetapi, hanya sedikit orang mempunyai kecerdasan tinggi dalam bidang matematika, dalam arti mereka bisa menguraikan perhitungan matematis yang rumit. Kecerdasan logika matematika mencakup perhitungan dan mengukur, kemampuan statistik, serta menganalisanya secara kritis serta menyelesaikan rumus matematika. 4. Kecerdasan spasial. Secara mudah, seseorang yang memiliki kecerdasan spasial cenderung memiliki daya imajinasi yang tinggi. Ia dapat melihat sebagai keindahan di dalam sebuah kekacauan, seperti yang bisa kita lihat dalam gambar-gambar pelukis ternama. Istilahnya, orang yang memiliki daya imajinasi tinggi disebut orang yang berpikir outside the box, karena ia dapat menyusun sebuah ide atau pikiran secara unik dan di luar perkiraan orang biasa. 5. Kecerdasan kinestik merupakan kemampuan menggerakkan anggota tubuh sekaligus mengolahnya sehingga menjadi bahasa yang menarik perhatian orang lain. Mereka mampu mengembangkan bahasa tubuh secara optimal, dinamis, kreatif pada saat yang tepat untuk menarik perhatian, menjadi tontonan, ataupun menolak sesuatu yang tidak disukai. Pada umumnya, orang-orang yang mempunyai kecerdasan kinestik adalah para atlet, orang-orang yang terampil bekerja sekaligus mengisinya sebagai hobi dan kesenangan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah lelah karena bekerja. 6. Kecerdasan personal. Kecerdasan personal adalah kemampuan seseorang dalam memahami perasaan dan emosi yang dirasakan orang lain yang akan memudahkan orang untuk membangun sebuah hubungan sosial dengan orang lain. 7. Kecerdasan intrapersonal. Kurang lebih sama dengan kecerdasan personal, dengan tambahan yaitu orang tersebut mengetahui potensi dirinya yang membuatnya akan mendapatkan kemudahan dan mengontrol emosi dan bisa membuat dirinya menonjol pada suatu bidang karena ia telah mengetahui di mana potensi miliknya. Seseorang yang memiliki kecerdasan intrapersonal akan mudah membaur dengan masyarakat, membangun hubungan baik dengan individu maupun kelompok. Aspek-aspek kecerdasan. 1. Intelligent quotient atau IQ. IQ atau Intelligent Quotient dalam zaman modern ini merupakan sebuah standar atau alat ukur untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. Ahli psikolog Prancis Albert Binet adalah orang yang pertama menyusun sebuah tes yang belakangan akan disebut tes pengukur kecerdasan intelektual atau IQ. Tidak ada yang salah mengenai penentuan IQ, tetapi IQ bukanlah satu-satunya aspek untuk mengukur kecerdasan seseorang. 2. Emotional Quotient atau EQ. EQ atau Emotional Quotient adalah sebuah aspek kecerdasan di mana EQ ini mempengaruhi emosi atau kemampuan mengontrol perasaan dirinya dan berbagai hal yang menyangkut kecerdasan yang bersifat emosional. 3. Spiritual Quotient atau SQ. SQ atau Spiritual Quotient adalah sebuah aspek kecerdasan yang menggabungkan aspek IQ digabungkan dengan pemahaman nilai hidup.
Nikasi SQ sendiri meliputi pandangan seseorang yang meliputi kemampuan untuk menghayati nilai-nilai, memiliki kesadaran diri, fleksibel dan adaptif, cenderung memandang sesuatu secara holistik dan berkecenderungan untuk mencari jawaban-jawaban fundamentalitas atau situasi-situasi hidupnya. Pembahasan pengaruh musik klasik terhadap kecerdasan otak. Musik, terutama musik klasik, dapat digunakan sebagai media pendidikan dan alat mempertajam kecerdasan manusia. Musik yang mempunyai 3 unsur yaitu melodi, ritme, dan harmoni. Dalam hal ini, IQ, IQ, dan SQ juga sangat berpengaruh dalam perkembangan kecerdasan. Jadi, dalam musik, IQ, IQ, dan SQ dapat diibaratkan sebagai melodi, ritme, dan harmoni. Galauhe mengatakan, kemampuan-kemampuan seperti ini makin dioptimalkan melalui stimulasi dengan memperdengarkan musik klasik. Ritme, melodi, dan harmoni dari musik klasik dapat merupakan stimulasi untuk meningkatkan kemampuan belajar anak-anak. Melalui musik klasik, ada mudah menangkap hubungan antara waktu, jarak, dan urutan atau rangkaian yang merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk kecakapan dalam logika berpikir, matematika, dan penyelesaian masalah. Grace Sudargo, seorang musisi dan pendidik, mengatakan dasar-dasar musik klasik secara umum berasal dari ritme, denyut nadi manusia sehingga ia berperan besar dalam perkembangan otak, pembentukan jiwa, karakter, bahkan raga manusia. Dalam otak manusia, terdapat reseptor atau sinyal penerima yang bisa mengenali musik. Otak bayi pun sudah dapat menerima musik tersebut meski dengan kemampuan terbatas karena pertumbuhan otaknya belum sempurna. Musik merupakan salah satu stimulasi untuk mempercepat dan mempersubur perkembangan otak bayi. Bila anak terbiasa mendengar musik yang indah, banyak sekali manfaat yang akan dirasakan oleh anak. Hasil penelitian Profesor Gordon Shaw dari Universitas California, Los Angeles, membagi sekelompok anak menjadi 3 kelompok: belajar musik, belajar komputer, dan belajar keterampilan. Ternyata, kelompok pertama menunjukkan perkembangan yang dramatis, yaitu 35% lebih cerdas dari kelompok kedua maupun kelompok ketiga. Pengaruh musik terhadap kecerdasan emosional. Sternberg dan Salvori 1997 mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali emosi diri, yang merupakan kemampuan seseorang dalam mengenali perasaannya sendiri sewaktu perasaan atau emosi itu muncul, dan ia mampu mengenali emosinya sendiri apabila ia memiliki kepekaan yang tinggi atau perasaan mereka yang sesungguhnya akan kemudian mengambil keputusan-keputusan secara mantap. Kemampuan mengelola emosi merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan perasaannya sendiri sehingga tidak meledak dan akhirnya dapat mempengaruhi perilakunya secara wajar. Misalnya, seseorang yang sedang marah, maka kemarahan itu tetap dapat dikendalikan secara baik tanpa harus menimbulkan akibat yang akhirnya disesali di kemudian hari. Kepekaan akan rasa indah timbul melalui pengalaman yang dapat diperoleh dari menghayati musik. Kepekaan adalah unsur yang penting guna mengarahkan kepribadian dan meningkatkan kualitas hidup. Seseorang memiliki kepekaan yang tinggi atas perasaan mereka, maka ia akan dapat mengambil keputusan-keputusan secara mantap dan membentuk kepribadian yang tangguh. Dengan berkembangnya kecerdasan pada otak dan kecerdasan emosional, maka seseorang akan menjadi pribadi yang mudah bersosialisasi dengan masyarakat. Dikarenakan dengan berkembangnya kecerdasan otak, maka kita akan dapat mengerti berkembangnya kecerdasan emosional, maka ia akan dapat ikut merasakan perasaan orang lain dan menghayati pengalaman kehidupan. Siegel, ahli perkembangan otak, mengatakan bahwa musik dapat berperan dalam proses pematangan hemisfer kanan otak, walaupun dapat berpengaruh hemisfer sebelah kiri. Oleh karena adanya crossover dari kanan ke kiri dan sebaliknya yang sangat kompleks dari jaras-jaras di otak. Secara mudah, Siegel berpendapat bahwa musik dapat mempengaruhi otak kiri, yaitu kecerdasan otak berbarengan dengan otak kanan, yaitu kecerdasan emosional.
Hal ini adalah suatu hal yang sangat penting, karena dalam perkembangannya, seorang siswa harus dapat mengimbangi antara pelajaran melibatkan kecerdasan secara teknis dan pengendalian diri yang melibatkan kecerdasan emosional, dan mendengar musik adalah sebuah alternatif yang bisa sangat bermanfaat karena pengaruhnya adalah sebuah pengaruh terhadap musik sendiri dapat didengar sebagai melaksanakan aktivitas tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Kecerdasan emosional yang dipengaruhi juga oleh musik klasik adalah manfaatnya terhadap ekspresi kreatif. Bermain musik, misalnya piano, akan membuat anak menjelajahi kreativitasnya dirinya. Piano sebagai salah satu instrumen yang sering digunakan oleh musik klasik tersebut tidak mudah untuk dipelajari. Kemampuan anak dalam menguasai permainan musik klasik yang juga tidak mudah dengan anak menguasai cara bermain musik klasik atau tanpa melihat instrumennya. Maka, kemampuan anak untuk lebih mudah menerima informasi dan pengetahuan dari luar akan meningkat. Pengaruh musik lain terhadap kecerdasan. Penelitian mengenai pengaruh musik terhadap kecerdasan tidak hanya dilakukan dengan musik klasik sebagai sampel tunggal. Contoh musik-musik tersebut yaitu 1. Musik romantik. Berdasarkan hasil penelitian Campbell, musik romantik memberikan pengaruh untuk meningkatkan kasih sayang dan simpati. Kasih sayang dan simpati merupakan bagian dari Iki dan Eski karena meliputi perasaan. 2. Musik rock. Musik jenis ini terbukti dapat menggugah nafsu dan menafsirkannya menjadi suatu gerakan aktif. Tetapi tanpa adanya suasana batin yang tepat, maka malah akan dapat menyebabkan stres berlebih secara fisik maupun emosional. 3. Musik trance. Musik ini diteliti oleh Dr. Gordon Shaw berbarengan dengan penelitiannya menyangkut musik klasik. Hasil yang didapat adalah musik trance dapat meningkatkan kerilesan subjek yang berhubungan dengan kecerdasan ESG. Itulah penjelasan mengenai pengaruh musik klasik terhadap kecerdasan siswa. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa musik klasik dapat meningkatkan kecerdasan? Jadi, musik klasik dapat mengaktifkan regio di otak yang mengatur kecerdasan spasial, yaitu kemampuan memahami ruang. Dengan mendengarkan musik klasik melalui ritme, melodi, dan harmoni dari musik klasik dapat merupakan stimulasi untuk meningkatkan kemampuan belajar anak-anak. Baiklah, selesailah sudah presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Imelda Butuh pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan 1. Musik yang memengaruhi kecerdasan adalah jenis musik klasik karena jenis musik ini memiliki keseluruhan kriteria yang diperlukan guna meningkatkan kecerdasan dibandingkan musik-musik lain yang hanya mempengaruhi aspek individual saja. 2. Aspek kecerdasan yang dipengaruhi oleh musik klasik adalah IQ dan IQ. Secara mayoritas, IQ ditunjukkan dengan peningkatan kecerdasan otak yang meningkatkan logika, kemampuan matematis dan lain, sedangkan IQ ditunjukkan untuk dengan perubahan emosional seseorang. Saran, musik adalah media yang sangat bermanfaat dalam peningkatan kecerdasan siswa, karena dalam usia sekolah, seorang siswa dituntut untuk memiliki tingkat intelektual yang tinggi dan pribadi yang baik. Musik memberikan manfaat tersebut dan tidak sulit untuk mendengarkan secara berkala guna meningkatkan kecerdasan. Jadi, sebaiknya sejak usia dini, bahkan sebelum sekolah, anak diperdengarkan musik klasik dan diajarkan cara bermainnya, yang dapat mempengaruhi aspek kecerdasan tersebut. Memperdengarkan musik klasik yang bervariatif akan sangat dianjurkan karena dengan banyaknya variasi dari musik klasik dengan pengaruh berbeda satu sama lain, maka kemampuan siswa tentu akan meningkat.